Meski membantah transkrip rekaman rekayasa kriminalisasi KPK antara Anggodo Wijoyo, adik dari Anggoro Wijoyo buronan KPK dalam kasus pengadaan sistem komunikasi radio terpadu PT Masaro, terus menyeret berbagai pihak karena dalam dialog tersebut disebut-sebut nama Presiden SBY dan sejumlah nama penegak hukum. Dari transkrip rekaman dialog antara Anggodo Wijoyo dengan sejumlah pihak, nama Presiden SBY disebut-sebut untuk menyelesaikan kasus hukum yang kini mendera kakaknya, Anggoro Wijoyo, dalam kasus PT Masaro. Tidak hanya nama Presiden, Wakil Kejaksaan Agung Abdul Hakim Ritonga juga disebut, serta nama bekas Jaksa Agung Muda Bidang Intel Wisnu Subroto. Dan saat ini telah hadir di studio kami Pak Anggodo Wijoyo. Selamat sore Pak. Dan Bu Narasi Tumeang, selamat sore Bang. Pengacara dari Anggodo Wijoyo. Pak Anggodo, apakah Bapak kenal dengan Wisnu Subroto? Kenal. Sejauh apa hubungan Bapak selama ini? Ya, sebagai teman, Pak. Teman saja. Apakah Bapak pernah meminta bantuan dalam kasus Anggoro Wijoyo? Tidak pernah, Pak. Bagaimana dengan penyebutan nama Ritonga, Abdul Hakim Ritonga? Bapak kenal dengan Wakil Jaksa Agung? Saya kenal. Sejauh apa, Pak? Ya, sebagai teman aja, Pak. Apakah Bapak pernah, katakanlah berkasus, lalu meminta bantuan dari para petinggi Kejaksaan Agung? Tidak pernah. Karena kasusnya PT Masaro ini bukan kasus saya, Pak. Jadi kasus mengenai PT Masaro dan Anggoro itu bukan urusan saya. Urusan kakak Bapak? Ya, kakak saya langsung gitu. Tetapi sebagai adik, sejauh mana Pak kontribusi Bapak dalam ikut membantu menyelesaikan kasus Pak Anggoro? Saya hanya menangani karena Anggoro tidak berani pulang, kakak saya. Sehingga nggak ada yang bantu dia mengurus di sini. Ya. Sehingga sayalah yang menengahi dan dibantu oleh Saudara Ari. Semula itu saya minta tolong sama Saudara Ari. Ari Muladi, Pak, ya? Ari Muladi. Karena Anggoro tidak berani pulang, Pak. Sudah setahun lebih. Kalau nggak diurus bagaimana gitu loh. Di mana Anggoro sekarang, Pak? Ya di luar negeri, Pak. Ya kemana-kemana dia sekarang luntang-luntung. Bapak begitu emosional dalam membicarakan kasus Anggoro. Apa sebabnya, Pak? Saya bukan emosional dalam perkara Anggoro, Pak. Saya ini kemarin saya ada sedikit emosional dan bicara dengan Pak Bonaran. Ya. Karena 2 hari ini di media TV, Pak. Di TV itu menyebut-nyebut nama saya. Ya. Bahwa saya nyatut namalah, apalah. Loh, saya ini tidak punya perkara dengan KPK. Dan saya berani minta Pak Bonaran untuk pagi tadi kebetulan saya laporkan ke Mabes Polri. Saya ini salah saya apa? Saya tidak ada salah, tidak ada urusan korupsi. Dengan KPK. Kok saya ini sebagai warga negara yang harusnya bebas di Indonesia ini justru dicari-cari, ya? Ya bukan gitu, Pak. Saya ya tadi yang Bapak istilahkan bahwa saya agak emosi itu sebetulnya sudah nggak ada tenaga emosi, Pak. Saya 4 bulan ini keluarga saya, keluarga kakak saya di luar negeri luntang-luntung, ya Pak, tidak ada juntrungannya. Baik, kita sama-sama mengikuti di layar, Pak. Nanti ada rekaman transkrip atau salinan pembicaraan yang diduga orang yang diduga Bapak dengan kakak Bapak. Apakah benar, Pak, transkrip yang selama ini beredar di media itu adalah Bapak dengan Pak Anggoro? Begini, Pak, kalau transkrip itu saya tadi kan jelaskan Bapak. Betul. Saya 4 bulan ini sudah tidak bisa konsentrasi. Kalau Bapak lihat itu mukanya Anggoro di foto lebih muda dari saya. Jadi belakangan ini saya agak kurang jelas. Tapi mungkin saya bisa sepintas saya lihat benarkah tidak begitu. Ya. Karena saya adalah yang menjalani kasus penyerahan uang yang katanya Ari untuk ke KPK. Jumlahnya 5 miliar, 5,1. Iya. Bapak yang menyerahkan sendiri? Sendiri. Langsung ke Ari Muladi? Siap, benar. Ada tanda terimanya. Lalu Ari Muladi mengasih ke siapa uang sebanyak itu, Pak Anggodo? Gini, Pak, kalau soal memberikannya itu kepada pejabat yang katanya pejabat KPK itu, mungkin saya tidak etis. Mungkin
Karena saya sudah seluruhnya sudah diperiksa, mungkin dari pihak kepolisian lah Pak yang bisa menjelaskan. Tetapi bagaimana bisa Bapak bisa mempercayai uang 5,1 miliar yang Bapak kasih kepada Ari Muladi diserahkan kepada pimpinan KPK misalnya seperti apa kepercayaan yang Bapak berikan kepada Ari Muladi, Pak? Sebetulnya saya kenal Ari Muladi itu cukup lama, Pak. 25 tahun kalau saya tidak salah. Ya. Dan saya yakin Saudara Ari itu ya istilahnya sudah ada kepercayaan dengan saya, tidak mungkin. Artinya Bapak yakin uang itu memang diserahkan kepada pimpinan KPK? Iya. Dan sudah setahun ini Saudara Ari Muladi itu ngantor dengan saya, Pak. Di Jakarta? Di kantor Mas Haru. Ya, di Teluk Betung ya? Ya, di situ ada proses-proses yang saya meyakini bahwa Ari Muladi itu betul-betul connect dengan KPK. Sejauh apa atau apa indikasi ketika Bapak percaya Ari Muladi kenal dengan pimpinan KPK? Apa indikasinya, Pak? Apakah selama ini Ari Muladi pernah berhubungan langsung dengan para pimpinan KPK? Kalau berhubungan langsung saya tidak lihat. Ya. Tapi begitu ada masalah atau pembicaraan, nggak tahu kalau Saudara Ari bohong saya, Pak ya, itu dengan KPK. Seperti panggilan, tapi saya confirm, mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Bonaran. Pak Bonaran kenal dengan Julian Tono, orang yang disebut-sebut sebagai perantara Ari Muladi ke pimpinan KPK. Oh, sama sekali saya tidak kenal. Dan nama Julian Tono ini adalah nama yang akhir-akhir ini muncul, yang tidak muncul sejak awal. Artinya tahu-tahu nama itu muncul dan kemudian ditelan bunyi. Itu tidak pernah. Tidak pernah dari awal muncul, tapi kemudian dimunculkan hilang langsung. Dan itu juga adalah pengakuan dari Ari Muladi kan, ya, dalam BAP-nya. Itu tokoh ajaib barangkali. Pak Anggoro juga tidak kenal Julianto siapa, Pak? Tidak pernah nama itu, Pak. Cuman belakangan aja saya dengar Julianto, saya sendiri bingung. Karena pada waktu kurun setahun ini, Pak Ari itu tiap hari di kantor Mas Haru. Jadi ada problem dengan KPK lah. Saya kan nggak tahu teknis, Pak. Karena saya tidak mengurusi kasusnya. Saya hanya mengurusi apa yang terjadi dengan katanya pejabat KPK yang saya juga yakinin itu. Saya sebagai orang tengah menelpon ke Anggoro untuk disetujui apa dananya semua.